warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriani dengan NIM 1057411011025. Saya dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul kewirausahaan. Latar belakang dari kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sikap mental dan jiwa yang selalu bergerak maju untuk meningkatkan pendapatan dari apa yang mereka lakukan. Kewirausahaan juga merupakan kemampuan untuk menjadi kreatif dan inovatif yang digunakan sebagai dasar pedoman dan alat untuk mencapai kesuksesan. Namun seperti yang dinyatakan oleh P.G.A. Lambing dan Charles R. Quayle dalam buku Entrepreneurship, kewirausahaan adalah usaha kreatif yang menciptakan nilai yang belum ada dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Tujuan dari kewirausahaan: yang pertama, untuk menjelaskan konsep kewirausahaan, meliputi definisi, ciri-ciri, dan peran wirausahawan dalam perekonomian. Kedua, untuk menguraikan teori kewirausahaan seperti teori inovasi Schumpeter, teori kebutuhan McClelland, dan teori ekonomi klasik. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan proses kewirausahaan mulai dari identifikasi peluang, pengembangan ide, hingga implementasi. Keempat, untuk menganalisis peluang usaha melalui identifikasi tren pasar, kebutuhan konsumen, serta penerapan analisis SWOT. Kelima, untuk menjelaskan peran inovasi dalam kewirausahaan, baik dalam produk maupun bisnis, teknologi maupun pemasaran. Ketujuh, untuk menjabarkan metode pengembangan ide bisnis melalui brainstorming, mind mapping, bisnis model canvas, dan Lean canvas. Kedelapan, untuk mengkaji studi kasus kewirausahaan seperti startup inovatif, UMKM kreatif, dan wirausaha sosial berbasis syariah. Termasuk pokok pembahasan. Konsep dasar kewirausahaan. Pertama, definisi kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari istilah entrepreneur dalam bahasa Inggris yang berarti seorang bisnismen atau pengusaha. Usahawan atau pengusaha juga disebut bisnis ketika mereka melakukan hal-hal sehari-hari, karena aktivitas pembisnis adalah bisnis itu sendiri. Setiap waktu yang dihabiskan untuk berbisnis dihitung dengan nilai usaha yang merupakan keuntungan bisnis. Ciri-ciri kewirausahaan. 1. Memiliki motif berpotensi tinggi. Kedua, memiliki perspektif ke depan. 3. Memiliki kreativitas tinggi. Keempat, memiliki sifat inovasi tinggi. Kelima, memiliki komitmen terhadap pekerjaan. Keenam, memiliki tanggung jawab. Ketujuh, memiliki kemandirian. 8. Memiliki keberanian menghadapi risiko. 9. Selalu mencari peluang. 10. Memiliki jiwa kepemimpinan. 11. Memiliki kemampuan manajerial. Terakhir, memiliki kemampuan personal. Peran kewirausahaan. Dinamika perkembangan ekonomi membuat peran kewirausahaan semakin penting, terutama karena pentingnya pertumbuhan ekonomi dan pengembangan bisnis untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan daya beli, dan kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan publik yang memuaskan. Selanjutnya, teori kewirausahaan. Pertama, teori inovasi Schumpeter.
Menurut Schumpeter, inovasi adalah bagian penting dari perkembangan ekonomi. Ia berpendapat bahwa inovasi dapat mencakup banyak hal, seperti membuat produk baru dan meningkatkan kualitas produk, mengembangkan teknik produksi baru, membuka pasar baru, dan menemukan sumber daya baru untuk pasokan. Selanjutnya, teori kebutuhan McClelland. Teori kebutuhan McClelland juga dikenal sebagai teori 3 kebutuhan atau Three Needs Theory. Adalah teori motivasi yang dikembangkan oleh psikolog Amerika David McClelland. Menurut teori ini, setiap orang memiliki 3 kebutuhan utama yang diperoleh dari pengalaman hidup dan budaya mereka. Perilaku dan motivasi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan ini, terutama di tempat kerja. 3 persyaratan ini adalah: yang pertama, kebutuhan untuk berprestasi; kedua, kebutuhan untuk berafiliasi; ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Selanjutnya, teori ekonomi klasik. Selama revolusi industri, tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill berkontribusi pada tradisi pemikiran ekonomi yang dikenal sebagai teori ekonomi klasik. Teori ini berpendapat bahwa ekonomi dapat berkembang secara mandiri tanpa intervensi pemerintah. Selanjutnya, proses kewirausahaan. Pertama, identifikasi peluang. Sebagai dasar proses kewirausahaan, identifikasi peluang adalah langkah pertama. Pada titik ini, seorang wirausahawan berusaha mencari tren, masalah, atau kebutuhan masyarakat baru yang belum dipenuhi pasar. Peluang dapat berasal dari perubahan gaya hidup, kemajuan teknologi, kebijakan pemerintah, dan perubahan sosial dan budaya. Selanjutnya, pengembangan ide. Proses ini berfungsi untuk mengubah peluang yang masih abstrak menjadi gagasan bisnis yang lebih struktur dan memiliki nilai jual. Selanjutnya, implementasi. Implementasi adalah tahap terakhir dalam proses kewirausahaan. Pada tahap ini, wirausahawan benar-benar menjalankan bisnisnya di lapangan, menghadapi pasar, dan mengelola sumur dan air. Jika tahap implementasi masih bersifat konseptual dan pemain ide masih bersifat rancangan. Peluang usaha. Pertama, identifikasi tren pasar dan kebutuhan konsumen. Mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen adalah langkah penting untuk keberhasilan bisnis, karena dengan mengetahuinya, perusahaan dapat membuat produk, layanan, dan strategi pemasaran yang relevan dan efektif. Selanjutnya, analisis SWOT untuk menemukan peluang. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi yang menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman proyek atau spekulasi bisnis. Analisis SWOT akan melibatkan penentuan tujuan organisasi dan spekulasi proyek. Untuk mendukung analisisnya, faktor internal dan eksternal juga diidentifikasi untuk mendukung dan menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Studi kasus peluang usaha berbasis digital, sosial, dan syariah. Yang pertama, peluang usaha berbasis digital. Aplikasi, platform, pendidikan online, e-commerce, dan layanan digital marketing adalah beberapa contoh usaha digital yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Bisnis berbasis digital memungkinkan fleksibilitas operasional, akses harga yang lebih rendah, dan pasar yang lebih luas. Studi kasus,
Bisnis e-commerce Indonesia di Tokopedia meningkatkan inklusi ekonomi digital dengan menggunakan teknologi digital untuk menghubungkan penjual dan pembeli secara online. Selanjutnya, peluang usaha berbasis sosial. Selain menghasilkan keuntungan, usaha sosial memiliki tujuan untuk menguntungkan masyarakat. Bisnis daur ulang, pendidikan, layanan komunitas, dan pemberdayaan UMKM lokal adalah beberapa contoh usaha sosial. Studi kasus Startup Indonesia, What's for Change, mengatasi masalah lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi dengan menawarkan solusi pengelolaan sampah terintegrasi untuk rumah tangga dan bisnis. Selanjutnya, peluang usaha berbasis syariah. Vintage syariah, perbankan syariah, toko halal, dan pasar syariah adalah beberapa contoh bisnis berbasis syariah yang mengikuti prinsip Islam seperti pembatasan riba dan investasi dalam industri halal. Studi kasus Amarta adalah platform pembiayaan syariah yang membantu UMKM pedesaan dengan pembiayaan berbasis syariah. Ini mendorong inklusi keuangan halal. Selanjutnya, inovasi dalam kewirausahaan. Inovasi produk. Inovasi produk adalah pembuatan dan pengenalan produk baru atau perbaikan signifikan pada produk yang sudah ada. Selanjutnya, model bisnis, strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dikenal sebagai model bisnis. Menurut model ini, sebuah organisasi dapat menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai sosial, ekonomi, dan lainnya. Teknologi. Dalam kewirausahaan, teknologi adalah penggunaan berbagai alat dan sistem teknologi untuk membantu wirausahawan membangun, mengelola, dan mengembangkan bisnis mereka dengan efisien dan efektif. Pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses dan manajemen yang membantu seseorang atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan membuat, menawarkan, dan mempertukar produk berharga kepada orang lain atau segala kegiatan yang berkaitan dengan menyampaikan produk atau jasa mulai dari produsen hingga konsumen. Pengembangan ide bisnis. Brainstorming adalah metode yang paling terkenal dan efektif untuk mengumpulkan banyak ide tentang suatu masalah dalam waktu singkat melalui peran dan individu secara spontan. Mind mapping. Dengan menggunakan kata kunci dan gambar, mind mapping adalah cara untuk menyimpan informasi dalam jaringan. Mereka mendorong pemikiran dan ide baru, membantu menyimpan ingatan tertentu. Mereka juga dapat membuka dan melepaskan potensi pikiran seseorang yang sebenarnya. Selain itu, mind mapping adalah metode pencatatan yang inovatif dan efektif yang akan memetakan pemikiran seseorang. Selanjutnya, bisnis model kanvas atau MBC adalah salah satu strategi yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis. MBC memberikan dasar pemikiran tentang bagaimana bisnis menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Selanjutnya, lian kanvas sebagai alat yang digunakan secara strategis untuk perencanaan bisnis. Tujuannya adalah untuk membantu wirausahawan, terutama mereka yang bergerak di bidang startup,
memetakan dan menguji keyakinan dasar tentang ide bisnis mereka dengan cepat dan efisien. Studi kasus kewirausahaan. Pertama, startup inovasi. Perusahaan rintisan inovasi berfokus pada penemuan solusi baru dan unik untuk masalah yang ada di pasar. Mereka mengubah industri atau memenuhi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi dengan menggunakan konsep model bisnis atau teknologi baru. UMKM kreatif. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM adalah salah satu sektor usaha yang memiliki kapasitas untuk berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Wirausaha sosial berbasis syariah. Wirausaha sosial berbasis syariah adalah kegiatan bisnis yang dijalankan secara profesional dengan tujuan menghasilkan keuntungan finansial, dengan tujuan utamanya adalah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan seluruh prosesnya harus sesuai dengan prinsip Islam. Kesimpulan dari kewirausahaan sangat penting untuk ekonomi karena menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan dan inovasi. Konsep dasar kewirausahaan mencakup menemukan peluang, membuat konsep, dan menerapkannya. Kewirausahaan memiliki sifat seperti keberanian mengambil risiko, kreativitas, dan kemandirian. Teori-teori kewirausahaan seperti teori kebutuhan McClelland dan teori ekonomi klasik membantu kita memahami dinamika dan motivasi di balik aktivitas wirausaha. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.